Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan warta jemaat ya. Yang pertama, baca gali Alkitab akan kembali diadakan pada tanggal 30 Agustus 2023 jam 6 sore yang akan diadakan di gereja kita di GKI Agape Kosvimas. Ya, dan untuk penjemputan jemaat sekalian bisa mengkonfirmasi ke Pak Yun. Ya, ada sekali lagi saya mau membacakan pengumuman. Baca gali Alkitab akan diadakan kembali pada hari Rabu tanggal 30 Agustus jam 6 sore. Itu saja warta jemaat pada pagi hari ini. Mari jemaat sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, supaya hati kita bisa mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 47, Yesus Nama Maha Mulia. Kita nyanyikan sama-sama lagu. Musik saja. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini sekali lagi. Yesus yang Maha Mulia, nama yang Yesus yang Maha Mulia, nama yang indah. Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 197. Adakah tempat baginya? Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama.
doa pengakuan dosa. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dalam diri kita. Mungkin selama ini dosa kita, tutur kata kita telah melukai hati sesama kita, dan dosa kita pun telah menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang di hadapan-Nya, mengakui setiap dosa kita. Ya Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa bahwa pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, tapi kami sadar dalam setiap langkah kehidupan kami tidak pernah henti-hentinya kami berbuat dosa, ya Bapa. Baik dalam tutur kata kami, pikiran kami maupun perbuatan kami. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal mati bagi penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih karena Yesus Kristus telah mati bagi kami. Terima kasih karena Yesus Kristus telah terpisah dari Bapa untuk menanggung dosa atas hidup kami, ya Bapa. Sehingga kami, ya Bapa, telah menjadi anak-anak. Kami menjadi milik-Mu, dan Engkau menjadi milik kami selama-lamanya, ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Seharusnya kamilah yang layak untuk disalibkan, ya Bapa. Kamilah yang layak untuk terpisah dengan Engkau. Kami yang layak untuk menanggung murka Engkau atas hidup kami. Tapi terima kasih karena Kristus telah menggantikan kami, mati bagi semua dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita akan membacakannya bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat memberikan salam damai satu pada. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari NKB 210, Ku Utus Kau. Dan setelah ini, vokal grup Himas akan membawakan pujian bagi kita semua. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku utus kau mengabdi nama. Ku utus kau mengabdi nama kami. Berdaya terus terang hatiku, mesti diri
mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Dimas, saya persilakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam kasih pemeliharaan Tuhan, di dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kami dapat berkumpul, beribadah,
Dan sebentar kami akan membacakan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami, agar firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, boleh menjadi berkat bagi hidup kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, khotbah hari ini diberi tema Yesus pribadi yang mengutus. Sebagai dasar firman Tuhan terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai 19. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 19. Ya, silakan jemaat memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Dengan judul perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati. Demikianlah firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan menerapkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Tangerang lebih nyaman dibanding Jakarta. Jakarta lebih pengap sekarang ya. Ya, kita akan merenungkan satu tema, Yesus pribadi yang mengutus. Oke. Ya, izinkan saya untuk bertanya. Siapakah orang yang memperkenalkan Yesus Kristus kepada diri adik-adik, ya, bapak ibu, opa oma? Coba ingat-ingat, siapa yang pertama kali yang pernah memperkenalkan Kristus dalam hidup kita? Orang tua, puji Tuhan, ya, berarti orang tuanya lulus. Orang tua. Kalau saya bukan orang tua, karena orang tua saya bukan Kristen. Atau gampangnya begini, siapa? Ya, mungkin kalau hari ini baru dengar, ya biarkanlah saya yang menjadi bagian itu. Siapakah yang memberitakan kepada kita atau berbicara kepada kita, ya, bahwa saya adalah orang berdosa yang layaknya menerima, ya, murka Allah, yaitu apa? Ya, yaitu penghukuman yang kekal. Mungkin bahasa sederhananya apa, Pak Daniel? Bahasa sederhananya, bagian kita semuanya itu sebetulnya karena dosa yang dilakukan Adam adalah apa? Kita udah punya KTP. Bukan lagi seumur hidup, tapi kekal. Yaitu apa? Warga mana? Warga neraka.
Oh gila. Saya baru di sini kayaknya dibilang neraka dia ketawa. Ya, saya ini harus Anda mungkin udah jarang dengar kata neraka ya. Ya, karena apa? Saya katakan, ya, kita keluar aja sekarang udah panas kan? Udah nggak enak, gerah, sumuk, segala macam. Ini introduksinya. Baru sepersekian atau 0, sekian ya. Ya. Nah, jemaat sekalian, siapa yang pernah pertama kali yang mengatakan bahwa apa? Sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali. Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah dan layaknya adalah mendapat murka Allah. Tapi kita bersyukur di ayat 24 dikatakan apa? Tetapi kasih karunia atau anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, Allah menyediakan keselamatan. Sehingga apa? Bagi kita yang dianugerahkan keselamatan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, ya, KTP kita berubah. Ya, KTP yang kekal itu berubah. Jadi apa? Dari neraka ke menjadi surga. Jemaat yakin mati masuk surga? Yakin? Nggak yakin. Yakin? Yang yakin angkat tangan. Sok duluan. Ntar dulu Pak. Ya kita harus mempunyai keyakinan. Ya, kita harus mempunyai keyakinan. Oke. Bapak Ibu percaya umur itu di tangan Tuhan? Ya, saya seringkali bercanda dengan anak-anak murid saya. Sekarang saya mengajar semua kelas 7. Kelas 7 kira-kira ada 200-an. 7 kelas. Ya, saya berkata begini, coba tebak umur saya berapa? Ya, oh udah mirip sama papa saya di rumah. Ya, ada yang bilang ya, saya bilang ya, umur saya sudah hampir 50. Ih, bapak udah tua ya. Ya, saya udah tua. Tapi saya mempunyai keyakinan, walaupun saya tua, mungkin kamu lebih duluan. Maksudnya Pak? Ya kamu ngerti sendiri. Lah kan kita masih kecil. Lah, kamu lihat kan ada baby yang baru almarhum. Iya kan? Inilah hidup. Ya tadi ada kesempatan. Tadi lompat dikit, kesempatan untuk melayani. Tetapi kita hidup, ada kesempatan. Dan saya mau katakan, mungkin hari ini kesempatan terakhir kita mendengar. Kita manusia berdosa, saya manusia berdosa, membutuhkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab tidak mengatakan apa? Papamu pendeta, mamamu majelis, kamu rajin perpuluhan, kamu rajin memberikan persembahan, kamu rajin memberikan puji-pujian. Saya mau tanya, ada nggak orang yang bisa menyanyikan pujian yang bagus untuk Tuhan, tetapi dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan? Ada? Ada? Ada. Maaf. Bahkan mungkin pendeta ada juga ya, belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Khotbahnya bisa jadi berkat? Bisa. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi masalahnya adalah orang itu tidak mendapatkan berkat. Bahkan apa di perjanjian lama Allah bisa memakai Kores, raja kafir kan? Bisa. Kembali ya, coba kita pikirkan lagi. Siapa yang pertama-tama memperkenalkan Yesus Kristus kepada kita? Atau kalau kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, siapa Yesus itu? Saya mau katakan sekali lagi, Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib untuk apa? Bukan menggantikan kita yang disalib. Kalau kita disalib mati paling parah 3 hari. Tetapi konsekuensi akibat dari hukuman itu adalah kekal. Ya, pesan saya hari ini,
Jangan tinggalin pintu gereja sebelum kita yakin Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Ya, mungkin saya duluan, tetapi semoga yang lain duluan. Ya, kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Ya, nah mari kita pikirkan siapa yang pertama kali. Nah lalu kita berpikir, kalau seandainya nggak ada mereka, secara manusia ya, memang Allah bisa pakai segala cara. Kalau seandainya nggak ada mereka, atau seandainya nih yang aku nih ya, dari mami, ya, maminya hobinya nonton sinetron, yang dicitrain sinetron terus sampai lupa. Oke? Nah kalau nggak ada orang tua yang sadar bahwa apa? Tanggung jawab orang tua bukan hanya menyerahkan pendidikan agama ke sekolah minggu, ke tunas remaja, ke sekolah Kristen. Tugas pendidikan termasuk pendidikan iman nomor 1 di mana? Rumah. Di rumah. Ya, saya mungkin sudah pernah mengatakan, ya, saya sebagai guru mungkin belum lama, baru 17-an tahun lah ngajar gitu. Kalau anak-anak yang kami ajar itu di rumahnya cukup kasih sayang, mereka sekolah cari ilmu. Tapi kalau di rumahnya kurang papa, kurang mama, kurang kasih sayang, ke sekolah cari apa? Cari perhatian. Ada aja. Meja udah benar-benar dibanting, ya, temen lagi diam diganggu, begitu ya. Nah itu kembali, ya, kembali siapa yang memperkenalkan. Nah, lalu apa hubungannya dengan tema kita, Yesus pribadi yang mengutus? Bapak Ibu jemaat sekalian, kita adalah tanda petik, hasil atau buah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan, yang mau diutus untuk memberitakan Injil. Setuju? Entah itu pendeta, entah itu papa mama kita, entah itu teman kita. Ya, memang semua dalam rencana Allah, tetapi Allah juga kan memakai sarana. Ya, di sini nggak ada kan yang kenal Tuhan karena apa? Ada suara dari langit. Woi, tobat lo. Siapa kamu? Aku Tuhan. Enggak kan? Jangan-jangan ada demi. Oke? Allah memakai orang-orang. Nah kalau seandainya orang itu enggak taat, ya kemungkinan kita juga telat. Ya kita bisa ngomong sekarang karena kita sudah beribadah, karena kita sudah mengaku di dalam Tuhan. Ya, tetapi kalau utusan itu tidak datang bagaimana? Ya, firman Tuhan di dalam Injil Markus tadi dikatakan, kemudian Yesus naik ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ya, bukan sembarang orang, tetapi orang-orang yang dikehendakinya. Ya, dan di situ dikatakan apa? Dan mereka pun datang kepadanya. Oke, ia menetapkan 12 ya orang untuk menyertai dia. Dari murid-murid yang banyak itu, dikatakan apa? Dia menetapkan 12. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ini juga ingatan buat saya. Yesus itu diakui sebagai Maha Guru, bukan hanya dalam hal rohani, tetapi dalam metode pembelajaran Yesus juga luar biasa. Dia bisa pakai perumpamaan, dia bisa pakai kiasan, dia bisa pakai lingkungan yang ada untuk mengajar. Tetapi ingat, di dalam kelompok kecil 12 pun ada Yudas Iskariot. Ini yang saya katakan, jangan kita girang-girang. Ya, bukan saya mengatakan ada salah satu dari kita Yudas Iskariot, tetapi kita perlu melihat diri. Ya, kita perlu melihat diri. Dan di situ dikatakan apa? Diutus. Untuk apa? Untuk memberitakan atau berkhotbah. Ya, memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus juga memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir setan. Ya, lalu dituliskan nama-nama dari ke-12 murid.
Nah, bagi kita sekarang, yang sudah mengenal, yang sudah percaya, yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, apa yang bisa kita lakukan untuk kita juga berbagian di dalam tugas pengutusan ini? Karena semua kita, mau nggak mau, ya terima nggak terima, kita adalah utusan-utusan Tuhan, betul? Kita utusan-utusan Tuhan. Cuma masalahnya apa? Utusan yang produktif, yang memberikan hasil, atau utusan yang double? Double mana sih? Lebih parah dari mana sih ya? Masa bodoh? Kita mengatakan apa? Ya sudah, yang penting saya sudah menerima Tuhan, yang lain terserah. Semua kita. Karena apa? Karena Yesus pun menyadari dirinya adalah utusan. Kalau kita baca Injil Yohanes, ulang-ulang Yesus mengatakan apa? Aku datang ke dunia ini karena aku menjalani misi pengutusan dari Bapa. Markus 10 ayat 45, dengan tegas, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan apa? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, kadang-kadang kita suka mengklaim begitu. Itu kan raja saya kan anak raja. Biasanya anak lebih songong gitu ya, lebih males. Ya, itu kan urusan bapak saya kan anak menerima fasilitas. Ya, kan orang tua kerja buat anak tinggal ongkang-ongkang kaki, besok bangkrut. Bukan seperti itu. Yesus juga utusan untuk datang ke dalam dunia. Dia yang maha kuasa, dia yang mulia. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan apa? Dia rela meninggalkan semua kemuliaannya untuk turun ke dalam dunia, untuk menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Dan harusnya kita juga menjalani itu. Oke. Saya mencoba untuk melihat apa yang Alkitab contohkan. Untuk hal-hal yang sederhana. Mungkin kita katakan begini, Pak Daniel, kan untuk pekabaran Injil susah. Ya, dulu waktu saya zaman kuliah tuh ya, ada praktek namanya ledakan penginjilan. Sekarang masih ada nggak di gereja? Ya, evangelism explosion. Ya, ledakan penginjilan. Ya, seminarnya ada, pelatihannya ada, penginjilannya nggak meledak-meledak tuh. Ya, penginjilannya nggak meledak-meledak tuh ya. Atau mungkin akan dikatakan begini, apakah mesti sekolah Alkitab baru saya bisa mengabarkan Injil Tuhan? Tidak. Dan kadang-kadang itu kita jadikan apa? Kita jadikan alasan, saya mah orang awam, saya mah nggak tahu apa-apa. Ya, saya mah nggak ngerti apa-apa. Tuh kan kata dalam apa? Ada baca gali Alkitab kan ya, datang supaya ngerti, belajar. Ya, tetapi di dalam kesederhanaan kita ada beberapa contoh yang saya ambil. Contohnya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Ini kisah Naaman. Ya, Naaman seorang pemimpin Aram yang sakit kusta. Ya, yang sakit kulit. Ya, sekarang terjemahan Alkitab baru itu nggak ada penyakit kusta, adanya penyakit kulit. Ya, penyakit kulit di situ dikatakan apa? Dia bisa memperoleh kesembuhan karena ada seorang anak gadis yang profesinya itu budak, karena orang Yehuda ditawan, orang Israel ditawan. Ya. Dan tahu tuannya itu punya penyakit kusta. Si anak gadis, pembantu dari istrinya Naaman ini bilang sama nyonyanya, Nyonya, seandainya Tuhan mau ke Israel, ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang nabi, Tuhan akan sembuh. Lalu kita pikir begini, lah ngapain itu anak
anak gadis yang jadi hamba itu, jadi budak itu mau-mauan repot. Ya, malah dia bisa katakan apa, ya syukurin aja lah, bukan urusan saya. Yang penting apa, saya kerja, saya digaji, saya dapat tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi dengan apa? Dengan satu kepedulian yang sederhana dari seorang hamba ini, hamba perempuan. Ya, jemaat, kalau kita baca itu statusnya hamba dia, perempuan lagi, dan masih anak gadis, nggak dimasukin hitungan, ya, nggak masuk hitungan. Karena apa? Alkitab menonjolkan biasanya laki-laki, orang yang sudah dewasa, statusnya juga terpandang. Ini anak gadis, perempuan ya, anak perempuan, gadis, pembantu, itu hamba, budak. Tapi dia bisa memperkenalkan pribadi Allah Israel yang sanggup melakukan kesembuhan. Dan melalui kesempatan ini, Naaman mengenal Tuhan. Oke. Naaman mengenal Tuhan dalam kehidupan yang sehari-hari. Yang berikut, di dalam perjanjian baru, ada yang bernama Tabita atau Dorcas. Di dalam Kisah Rasul pasal 9. Di situ dikatakan apa? Kumpulan para janda yang kemungkinan miskin, sedemikian sedih, sedemikian berduka. Karena apa? Dorcas atau Tabita ini meninggal. Kenapa GKI pakai nama Tabita juga mungkin ya? Kedukaan. Ya kan, betul ya? Di GKI ya, kedukaan. Nah, di situ dikatakan apa? Tabita meninggal, para janda itu sedih. Nah, Bapak Ibu pikirkan kalau kita meninggal, orang-orang jangan-jangan ucapan syukur. Dangdutan 7 hari 7 malam gitu ya. Boleh ya, ternyata dia meninggal. Tapi si Tabita ini meninggal karena janda sedih. Orang-orang miskin sedih. Kenapa? Ada yang tahu ceritanya kenapa? Karena semasa hidup si Tabita, dia mempunyai kasih kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ya, mungkin dia pun cuma bisa di hari tuanya itu merajut, bikin baju untuk orang-orang miskin. Dia lakukan itu. Ya, sehingga apa? Kematiannya itu menimbulkan duka. Karena apa? Kasih kepada Allah yang dia nyatakan kepada orang-orang yang berkebutuhan. Dan melalui kehidupan Tabita ini, kita menyaksikan apa? Bukan berhenti hanya kepada kisah Tabita dibangkitkan, tetapi apa? Tetapi Allah yang Petrus layani adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Tabita bisa dibangkitkan. Ya, jadi apa? Melalui kehidupan hari-hari. Ya, tadi di belakang saya lagi mikir-mikir gitu ya, sebelum kita ibadah. Ini kan banyak yang opa-oma. Ya, mungkin kalau ditanya Yesus pribadi yang mengutus, maaf, mengutus siapa? Saya kekuatannya apa? Tadi pagi saya musruk dari ranjang. Serius. Jadi saya bangun tetap biasa setengah 5. Ya, setelah selesai saya baring-baring gitu ya. Saya nggak sadar bahwa waktu saya bangun kaki saya kesemutan. Bukan stroke, bukan. Tapi gitu. Bukan. Cuman saya nggak sadar, saya bangun aja. Ya, ternyata kaki kiri saya kesemutan. Ya, saya terjerembab. Saya terjerembab. Saya cuma mikir, umur belum gocap udah begini. Ya, itu warning juga buat saya. Nah, mungkin bagi kita nih yang sudah usia indah, mungkin kita bertanya, bisa apa? Tadi katanya Pak Suto pergi ke Kalimantan, kabaran Injil ya. Ya mungkin kita bertanya, aduh, ya saya untuk hari-hari aja susah.
Apa yang bisa saya lakukan? Sekali lagi saya waktu di belakang, saya mikir-mikir. Saya teringat kisah seorang nabi yang bernama Hana. Di situ dikatakan apa? Umurnya 84 tahun. Dia sudah menjadi seorang janda. Apa yang bisa dilakukan? Hana hidup di dalam perjanjian baru. 84 tahun itu sudah bonus. Bukan di zaman Metusalah yang umur sampai 900, hampir mendekati 1000 tahun. Tapi firman Tuhan dengan indah mengatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37. Ya, Hana melalui hari-harinya. Walaupun dia sudah umur, sudah tua, ya mungkin sudah renta. Apa yang dilakukan? Ada yang tahu kisahnya? Hana berpuasa dan berdoa. Ya, untuk opa-oma mungkin kalau sekarang ngedengar orang pergi mission trip gitu ya, ada kangennya, ada rindunya, andai aku bisa ikut. Ya, opa-oma bisa ikut kok. Ikut apa? Mendukung dalam doa. Ini bahayanya orang Kristen, termasuk kadang-kadang saya. Kita mengatakan apa? Coba pikirkan kata ini, kalimat ini, benar apa salah? Saya cuma bisa dukung dalam doa. Saya cuma bisa dukung dalam doa. Benar apa salah? Kok doa cuma? Itu. Kita kadang-kadang salah. Cuma bisa dukung. Padahal di satu sisi kita tahu doa itu besar kuasanya. Kok cuma? Nggak cuma. Ya, kalau cuma ya cuma-cuma. Maaf, budget 1 miliar cuma bisa nyumbang 50.000 misalkan. Cuma kecil banget dibanding yang 1 miliar misalkan. Doa itu bukan cuma. Ya, tetapi kalau itu sungguh-sungguh kita doakan. Ya, kita doakan untuk hamba Tuhan yang pergi, keselamatan dalam perjalanan, orang yang akan mendengarkan Injil, kuasa-kuasa yang menentang pemberitaan itu Tuhan patahkan. Kita bisa berikan. Jadi apa? Jadi yang seperti saya katakan, utusan ini tidak bisa ditawar sebetulnya. Cuma masalahnya dalam penerapan kita, pelaksanaan kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh untuk menjadi utusan-utusan yang cakap dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Ya, mulai dari yang kecil sampai yang sudah usia tua, Tuhan bisa pakai. Ya, seperti pujian yang tadi vokal grup sampaikan. Selagi masih ada kesempatan tidak selalu ada. Mari kita jalani tugas pengutusan ini. Ya, entah kenapa ayat yang saya tulis, padahal yang ada di yang Pak Suto kirimkan itu adanya Yesaya 6 ayat 8. Ya. Nah, saya juga tulis di sini. Yesus ya sebelum dia terangkat ke surga. Yang tadi dibacain di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas. Roh Kudus sudah turun. Kita sudah mengatakan kita sudah punya Roh Kudus. Dan di situ dikatakan apa? Kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah perintah yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kata-kata lokasi di situ bukan harus kita ke Yerusalem, tidak. Kita mulai dari kehidupan yang paling dekat. Di rumah kita, tetangga kita, gereja kita. Ya, kita bisa memberitakan Injil melalui apa? Sikap hidup kita. Ya, bahkan apa? Waktu kita sakit pun kita bisa bersaksi bagaimana di dalam sakit saya, kelemahan saya, pergumulan saya,
Allah bekerja, Allah menopang. Saya boleh sakit, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan saya. Ya, dan biarlah kita juga merespon seperti apa yang Yesaya katakan dalam Yesaya 6 ayat 8. Waktu Allah Tritunggal, ya, terjemahan baru sudah merevisi kata yang belakang. Ya, itu sebetulnya yang belakangnya itu, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang akan pergi untuk kita? Ya, kalau terjemahan lama tetap aku. Ya, siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan pergi untukku? Ya, tetapi di terjemahan baru edisi kedua sudah diperbaiki. Siapa yang aku utus? Siapa yang mau pergi untuk kita? Allah Tritunggal mengutus Yesaya. Respon Yesaya apa? Respon Yesaya apa? Ini aku utuslah dia. Biasanya kita gitu kan? Udah pelayanan nih, ini aku utuslah dia. Ya? Yesaya bilang apa? Ini aku utuslah aku. Ya, demikian juga dengan kita. Apapun keberadaan kita, Tuhan mau mengutus kita. Mungkin yang perlu kita pikirkan begini. Jika di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan, kita memiliki kepastian keselamatan, apakah kita juga tidak mau berbagi untuk orang-orang yang kita tahu mereka pun membutuhkan itu, namun mereka belum mendengar berita tentang Yesus Kristus? Kalau kita nggak bisa pergi menghampir, kita bisa mendoakan. Marilah kita menjadi utusan-utusan Kristus yang memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Firman-Mu yang sederhana ini kiranya boleh mengingatkan kami bahwa sebagaimana Engkau datang ke dalam dunia menjalankan misi pengutusan dari Bapa untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, untuk bangkit dan kembali ke surga untuk menggenapi keselamatan kami. Dan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus juga yang mengutus kami untuk kami juga boleh membagikan kabar baik, Injil Allah, Injil Kerajaan Surga, kasih dan penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami. Biarlah hidup kami selagi ada kesempatan ini, kami mau persembahkan untuk alat kemuliaan. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja atau membutuhkan pekerjaan, mereka yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, keluarga, untuk opa oma dalam usia indah mereka, mungkin ada kelemahan tubuh sakit yang dialami, hubungan dengan anak cucu mantu. Biarlah Tuhan kami bawa semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berbelas kasihan kepada kami, tolong dan topang kami. Setiap seru doa permohonan anak-anak, Engkau yang tilik, Engkau yang jawab seturut dengan kemurahan Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk hamba Tuhan, untuk Pak Suto dan keluarga sebagai gembala, untuk para pengurus, aktivis, jemaat yang ada. Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan, gereja-Mu boleh semakin bertumbuh berbuah bagi kemuliaan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Kami berdoa untuk tahun politik, pemilihan presiden dan wakil presiden. Biarlah Tuhan kami hanya memohon kepada-Mu, Tuhan pilihkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya jauhkan kami daripada perpecahan, kerusuhan, dan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk situasi khususnya yang ada di sekitar kami, di mana banyak di antara kami yang menderita ispa karena polusi yang terjadi. Biarlah polusi yang ada ini juga boleh ditangani dengan segera.
Ini doa dan permohonan kami yang Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Pak Daniel. Terima kasih untuk Bapak sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan pada pagi hari ini dilandaskan dari Mazmur 100 ayat 3-4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur, ya tebusku. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan. Kiranya Bapak, persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Dan kami juga mau berdoa Bapak buat tangan-tangan yang telah memberi, kiranya Tuhan yang terus-menerus memberkati dengan kasih-Mu dan juga
para pengurus yang mengelola persembahan ini bisa dipakai untuk pemulihan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan dari NKB nomor 230. Dan setelah itu, pemutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pak Amin. Pak Amin. Dan nyanyikan sama-sama Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.